Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai laporan studi kelayakan bisnis CV Rejo yang berlokasi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan anggota kelompok 9. Yang pertama Mailinda Putri Herawati dengan NIM 12403193174. Yang kedua Vidiana Nur Lestari dengan NIM 12403193204. Dan yang terakhir Nailul Fitri Fatun dengan NIM 12403193209. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Pembahasan yang pertama mengenai profil perusahaan CV Rejo. Jadi, CV Rejo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kerupuk. Lokasinya berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1995. Nama pemilik perusahaan ini adalah Bapak Sugiri yang berasal dari Jawa Barat. Dulunya beliau merupakan karyawan bengkel di Jakarta. Beliau bercita-cita ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri agar perekonomiannya setelah berumah tangga nanti menjadi mapan. Dalam menjalankan bisnisnya, Bapak Sugiri tentunya juga mengalami pasang surut, khususnya pada tahun 1998, yaitu terjadinya krisis moneter. Jadi beliau pernah mengalami kerugian yang cukup besar pada masa itu, dan juga pada masa pandemi seperti saat ini. Kemudian dalam proses pembuatannya, CV Rejo masih menggunakan tenaga manusia yang dibantu dengan tenaga mesin untuk mempermudah pengerjaannya. Tenaga manusia atau karyawan pada bagian produksi berasal dari masyarakat sekitar Jawa Barat. Dari bagian produksi sejumlah 25 orang, kemudian karyawan di bagian pemasaran diambil dari masyarakat sekitar. Jumlahnya sekitar 40 orang. Pada masa pandemi seperti saat ini, Bapak Sugiri mengurangi karyawan pada bagian produksi menjadi 20 orang dan di bagian pemasaran menjadi 30 orang. Hal ini untuk memperkecil resiko kerugian yang ada. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan dan juga harapan pemilik. Seseorang yang mendirikan perusahaan tentunya memiliki tujuan dan juga harapan untuk masa depannya. Begitu juga dengan berdirinya CV Rejo tentunya memiliki tujuan dan juga harapan. Tujuan berdirinya perusahaan ini adalah yang pertama untuk mensejahterakan ekonomi keluarga, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan untuk lingkungan dan orang sekitar. Harapan pemilik untuk kedepannya adalah perusahaan ini dapat berkembang lebih baik lagi dari sekarang. Kemudian omsetnya juga semakin bertambah dan dapat membuka cabang di berbagai provinsi. Proses perjalanan CV Rejo dari dulu hingga sekarang. Sedikit gambaran mengenai pasang surut perusahaan. Jadi, perusahaan ini berdiri pada tahun 1995. Awalnya Bapak Sugiri hanya memiliki 2 orang karyawan saja yang bertugas pada bagian pemasaran. Dan sekarang beliau sudah memiliki sekitar 25 karyawan pada bagian produksi yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian 40 orang di bagian pemasaran yang berasal dari masyarakat sekitar. Keuntungan yang diperoleh Bapak Sugiri di tahun awal berdirinya perusahaan itu berada pada tahap stabil. Akan tetapi pada tahun 1998 perusahaan ini mengalami kerugian yang cukup besar. Untuk menutupi kerugian tersebut, pemilik menjual beberapa tanah dan juga mobil agar perusahaannya ini tetap berjalan karena beliau yakin bahwa usaha ini akan berkembang suatu saat nanti. Setelah melalui krisis moneter, usaha ini kembali mengalami kenaikan yang cukup besar. Dan di awal pandemi COVID-19, omset perusahaan ini mengalami penurunan yang sangat tajam, ditaksir sampai 70%.
Untuk menutupi kerugian tersebut, pemilik mengambil tabungannya yang ada di bank untuk menggaji karyawan-karyawan yang ada. Akibat dari penurunan omset tersebut, perusahaan harus mengurangi karyawan sekitar 15 orang. Modal awal, biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba perusahaan. Modal awal pendirian di tahun 1995 CV Rejo sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan CV Rejo antara lain seperti biaya pembelian bahan baku, biaya listrik, biaya gaji dialokasikan kira-kira mencapai sebesar 150 juta rupiah. Dan untuk laba keuntungan dari CV Rejo kisaran 350 juta rupiah sampai 400 juta rupiah per bulan. Akan tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini keuntungan menurun hingga 250 juta rupiah. Aspek hukum berisi ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mendirikan sebuah usaha. Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen yang dimiliki oleh sebuah usaha tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pemilik CV Rejo, aspek hukum yang dijalankan sebelum mendirikan usaha ini adalah mendaftarkan jenis usaha yang akan didirikan ke notaris agar mendapatkan akta pendirian CV. Sebelum mendaftarkan CV ke notaris, pemilik mengatakan bahwa beliau terlebih dahulu mendaftarkan usaha tersebut ke desa ataupun kecamatan dan mendaftarkan ke kantor pajak. Untuk perizinan tempat usaha dari CV Rejo, pemilik mendaftarkan CV ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan izin yang bertempat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Aspek lingkungan tidak terbatas pada pembahasan penyesuaian lingkungan dengan usaha yang akan didirikan, akan tetapi juga membahas mengenai dampak adanya aktivitas yang ditimbulkan atas berdirinya sebuah usaha. Dampak-dampak yang timbul juga beragam, meliputi semakin ramai daerah di sekitar berdirinya usaha tersebut, rawan adanya kejahatan, serta adanya perubahan gaya hidup masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan pemilik CV Rejo, beliau menyebutkan bahwa adanya CV Rejo akan memberikan dampak baik terhadap lingkungan, yakni dengan mempermudah masyarakat dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Perusahaan ini tidak pernah memisahkan diri dari lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti tenaga kerja pada perusahaan ini adalah sebagian besar masyarakat sekitar perusahaan. Pemilik CV juga mengatakan dampak buruk yang mungkin dapat terjadi yaitu pencemaran lingkungan berupa polusi udara. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Berdasarkan wawancara kami dengan pemilik CV Rejo dalam melakukan pemasarannya, beliau melakukannya dengan perantara sales yang akan mempromosikan dan memasarkan produk tersebut ke pasar, toko maupun warung. Beliau juga mengakui bahwa memiliki banyak koneksi teman yang mampu menyebarkan informasi mengenai produk usahanya. Hal tersebut juga membantu pemilik CV untuk mendapatkan pelanggan baru dan menambah daftar pelanggan tetap. Aspek lokasi dan teknologi. Yang pertama, lokasi dan teknologi. Dalam menentukan lokasi pendirian CV, pemilik mengakui memilih wilayah yang tidak jauh dari perkotaan dan dekat dengan pemukiman penduduk yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Untuk teknologi CV Rejo menggunakan tenaga manusia serta dibantu menggunakan alat produksi yang sudah mengikuti perkembangan zaman.
alat produksinya seperti mesin oven pengering dan mesin pencetak. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana dalam perusahaan ini misalnya seperti mesin-mesin, tempat penjemuran kerupuk atau widik, wajan penggoreng, spatula, serok penggoreng, wadah kerupuk, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pada CV Rejo yang menjadi prasarana antara lain lahan pabrik, ruangan khusus karyawan atau mes, gudang, tempat penjemuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Perusahaan CV Rejo memiliki struktur organisasi yang dibuat secara tidak spesifik karena CV Rejo hanya membentuk direktur, sekretaris, bendahara, dan pelaksana saja dalam struktur organisasinya. Direktur akan dibantu oleh sekretaris dan bendahara, kemudian ada pelaksana yang akan membantu direktur dalam mengerjakan usahanya. Kemudian pelaksana membantu memproduksi dan memasarkan produk tersebut. Berdasarkan dari keterangan masyarakat sekitar pendirian CV Rejo, mereka mengakui bahwa adanya CV memberi manfaat baik karena membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Yang terakhir ada aspek keuangan. Berdasarkan wawancara kami dengan pemilik CV Rejo, beliau mengaku membuat laporan keuangan yang sistematis untuk mempermudah mengetahui pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Dari hasil informasi wawancara dengan pemilik CV, untuk membuat produk baru di pabrik butuh biaya sekitar 150 juta rupiah. Biaya tersebut sudah termasuk untuk melakukan pembayaran pajak, pembayaran gaji, biaya konsumsi, juga asuransi kesehatan sebagai bentuk keselamatan kerja. Dari modal biaya sebesar 150 juta itu, pihak CV akan mendapatkan laba sekitar 350 juta sampai 400 juta per bulannya. Berikut ini merupakan lampiran foto hasil wawancara yang telah kami lakukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.